Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dido semuanya, jumpa lagi di Dido Channel. Oke guys, video kali ini akan membahas tentang lebah penghasil madu. Siapa sih yang gak suka tentang madu? Pastinya suka semua ya guys. Sebelum kita lanjut ke materinya, untuk kalian yang sedang menonton, subscribe dulu guys, supaya tidak ketinggalan video menariknya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Manusia telah memanfaatkan madu dan penyerbukan oleh lebah selama ribuan tahun. Lalu bagaimana serangga ini memproduksi madu? Pasti kalian penasaran ya guys. Oke, lebah bedengung yang sibuk. Anda mungkin sudah tahu bahan paling penting dibutuhkan untuk memproduksi madu adalah bunga. Nah, di sini ada lebah ya guys, lebahnya mati. Jadi lebah itu mempunyai dua peran, yaitu menghasilkan madu dan membantu penyerbukan bunga. Dan itu tergantung umur mereka. Mungkin ini yang udah tua jadi akan mati. Oke, kita langsung lanjut ke materi yang tadi. Saya ulangi lagi, untuk bahan yang paling penting yang dibutuhkan untuk memproduksi madu adalah bunga. Satu koloni lebah dapat mengunjungi hampir 50 juta bunga setiap hari, dengan jumlah paling banyak 60.000 lebah per koloni. Mereka kerap disebut basibis atau lebah yang sibuk, bukan tanpa alasan. Lebah madu bekerja sama sebagai tim untuk menentukan di mana bunga-bunga terbaik berada. Mereka berkomunikasi dengan satu sama lain menggunakan benturan, suara, dan bahkan tarian yang dikenal dengan wonggelden. Setiap lebah semasa hidupnya memiliki peranan yang berbeda-beda tergantung umur mereka. Untuk memproduksi madu, lebah madu bekerja terbang hingga 5 km untuk mencari bunga dan menghisap nektar bunga tersebut. Biasanya mereka akan mengunjungi sekitar 50 hingga 100 bunga dalam sekali perjalanan. Nektar merupakan bahan utama madu dan juga sumber energi utama bagi lebah. Menggunakan belalai panjang mirip sedotan yang disebut proboscis, lebah madu menghisap tetesan sari bunga dari organ khusus memproduksi nektar, yaitu kelenjar madu atau nektari. Ketika nektar masuk ke perut lebah madu, perut mereka mulai memecah gula kompleks dari nektar ke gula yang lebih sederhana dan tahan terhadap kristalisasi atau menjadi padat. Proses ini dinamakan inversi. Setelah lebah madu bekerja kembali ke koloni mereka lalu meneruskan nektar tersebut ke lebah yang lebih muda, yaitu lebah rumah atau berusia umurnya antara 12 hingga 17 hari. Lebah rumah mengambil nektar dari koloni dan mengemas ke dalam sel-sel lilin madu river berbentuk segi 6. Kemudian mereka mengubah nektar menjadi madu dengan mengeringkannya menggunakan angin hangat dari kepakan sayap mereka. Oke guys, jadi sayap lebah itu berguna tidak hanya untuk terbang, tapi bisa mengeringkan nektar menjadi madu. Sangat bermanfaat sekali ya guys, jadi hebat banget. Dari sayapnya aja bisa memiliki dua peran. Oke, ketika madu kering, mereka akan menutup sel-sel madu dengan lilin lebah seperti toples madu ukuran kecil. Jadi kalau waktu panen biasanya kan kita pakai pisau ya, jadi rajang itu langsung keluar. Kan itu untuk membuka yang lilinnya tadi. Saat musim dingin, ketika bunga telah selesai bermekaran dan tidak banyak nektar tersedia, lebah dapat membuka toples ini dan membagikan madu yang mereka simpan. Karena nektar berasal dari bunga, maka ada ratusan tipe madu dengan warna, aroma, dan rasa yang berbeda. Beberapa madu bahkan bisa digunakan sebagai obat.
Lebah juga tidak hanya mengumpulkan nektar untuk memproduksi madu. Ketika mereka mengunjungi bunga, mereka juga mengumpulkan serbuk sari yang menerapkan sumber protein mereka agar tetap sehat dan kuat. Serbuk sari adalah sejenis bubuk yang dibuat dan harus disebar oleh tumbuhan berbunga, pohon, dan rumput untuk membantu tanaman serupa yang tumbuh di sekitar mereka. Serbuk sari dapat tersebar dengan cara tertiup angin atau dibawa oleh serangga di antara dua tanaman yang sama. Jadi dengan memindahkan serbuk sari antara bunga, lebah juga membantu penyerbukan bunga. Hal ini biasanya menjadi biji dari bunga dan kacang-kacangan yang kita makan. Bahkan sekitar 1/3 makanan yang kita makan bermula dari penyerbukan oleh lebah. Tahukah Anda bahwa lebah madu kuning berbulu halus hanya salah satu lebih dari 20.000 spesies lebah di dunia? Di Australia saja ada lebih dari 1.700 spesies dan beberapa dari mereka dapat memproduksi madu. Beberapa lebah asli tanpa sengat hanya ditemukan di Australia seperti Tetragonula carbonaria dan Austropetty australis juga dapat memproduksi madu. Ada 10 spesies lebah madu di tempat lain seperti lebah madu raksasa, Apis dorsata di Nepal dan di Indonesia yang tinggal di tebing tinggi dan pohon besar. Lalu lebah madu timur, Apis cerana, yang dikelola di pedesaan dan daerah terpencil di sepanjang Asia Tenggara. Oke guys, jadi selalu ada waktu terbaik untuk menanam tanaman asli dan sejenak menikmati harum bunga. Namun perlu diingat, seperti anak anjing atau anak kucing Anda, lebah juga perlu dijaga. Jadi kita akan mengulang kembali untuk lebah. Biasanya penghasil madu itu yang pertama tadi adalah bahannya dari bunga, dan di dalam bunganya yang diambil adalah nektar. Nektar nanti akan dikumpulkan dan dikeringkan menjadi madu. Oke guys, cukup sekian video saya, sampai di sini aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Oke, thank you, bye bye.